Ya pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Marwan. Terakhir sebelum break tadi saya bertanya kenapa kira-kira ada dua menteri yang saling berseberangan kemudian melepas informasi sepotong-sepotong ke publik, membuat publik penasaran, tapi tidak bisa berbuat apa-apa tentang isu yang dia katakan sendiri. Ya, saya kira ada dua hal di sini. Yang pertama kita ingatkan supaya mereka itu bersinergi karena ini menyangkut kepentingan nasional yang strategis. Jadi jangan mengumbar pendapat di publik. Dalam hal ini kita berharap Pak Jokowi itu berperan untuk membuat mereka itu supaya bergabung. Nah, yang kedua, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti Freeport ini memang sengaja membuat mereka tidak solid dalam rangka memenangkan negosiasi untuk mencapai tujuan mereka. Jadi termasuk tadi soal mengungkap adanya pencatutan nama. Apakah memang ini murni? Makanya saya tadi berharap sebenarnya dikonfrontir aja supaya tidak dengan adanya informasi yang sepotong ini disebar kemana-mana bahwa ada pencatutan, tapi dalam rangka juga mereka untuk bisa terus bercokol di Freeport. Artinya memang sangat penting ini kita solid. Terutama tadi dua menteri ini harus solid, lalu hati-hati bahwa jangan sampai nanti Freeport mencapai sesuatu dengan cara mengadu domba kita. Gitu. Oke, jadi memang kita harus juga mewaspadai ini adalah bagian dari strategi Freeport. Betul, gitu. Betul. Mengeluh bahwa diperas oleh politikus begitu ya? Oke, Pak Qurtubi ada komentar, jangan-jangan ini adalah strateginya Freeport? Iya, boleh jadi seperti itu. Yang penting saya pikir bagaimana kita amankan agar kekayaan tambang nasional ini bisa sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk negosiasi-negosiasi sekarang ini. Saya berpendapat agar tadi sudah dikemukakan oleh Pak Marwan, agar Freeport itu harus membangun smelternya di Papua. Mumpung belum terjadi kan maunya di tempat lain. Ini maksudnya apa? Agar pembangunan luar Jawa dan Jawa ini tidak terlampau jauh bedanya. Sama dengan Newmont di Nusa Tenggara. Itu juga harus membangun smelter di Sumbawa, jangan sampai di luar daerah tambang. Sebab kalau di luar daerah tambang, ini akan melukai rakyat setempat. Bayangkan selama 50 tahun bahan bakunya diambil dari daerahnya, lalu diolah di tempat lain, kesempatan kerja di tempat lain. Kerjasama dengan Menteri SDM ini dengan Pak Rizal Ramli, Menteri Perindustrian, untuk menjadikan Papua, Sumbawa itu kawasan ekonomi khusus berbasis tambang. Sekaranglah kesempatannya. Jadi biar betul-betul pasal 33 terlaksana. Jadi di samping kita hapus semua peluang di mana pejabat politisi bisa memeras perusahaan tambang untuk memperoleh saham kosong, juga kita harus perhatikan di lapangan agar betul-betul ini bermanfaat untuk rakyat sebesar-besarnya, maka smelter harus di daerah tambang untuk Papua Freeport, untuk Newmont itu di Pulau Sumbawa. Mesti seperti itu. Oke, baik. Kita akan sapa penelpon dulu Pak Qurtubi dan Pak Marwan yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Ada Pak Herman dari Sulawesi Barat. Selamat sore Pak Herman. Ya, selamat sore Mbak. Iya, silakan ingin memberikan komentar atau pertanyaan. Iya. Selamat sore Pak Qurtubi dengan Pak Marwan. Selamat sore. Selamat sore. Jadi kalaupun kita bicara soal Freeport, kalaupun ini terjadi dan itu benar, partai penguasa ingin mencatutkan nama Pak Presiden dengan meminta saham di Freeport, saya kira ini tidak layak dan tidak pantas dipertontonkan. Ya, ini menandakan bahwa partai penguasa dan Pak Presiden ini tidak solid dalam berkuasa. Sepertinya partai penguasa ini tidak harmonis dengan Pak Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan ini menandakan bahwa betapa buruknya perpolitikan kita di Indonesia ini. Ini tidak boleh dibiarkan dan tidak layak jadi contoh bagi kami generasi muda. Tentunya ini menciderai tentang kepresidenan. Oke,
Baik, terima kasih Pak Herman dari Iya, saya Sulawesi kira Barat. itu, Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Iya. Pernyataan Pak Herman ini kemudian mengingatkan kita lagi atas pertanyaan mendasar dari statement dari Pak Sudirman itu. Ini terjadinya kan sudah berbulan-bulan yang lalu. Kemudian statement ini baru dilepas kira-kira dalam beberapa hari ini. Kenapa kemudian Pak Sudirman mengungkap fakta ini? Kemudian apakah ungkapan ini sudah seizin dengan Presiden dan Wakil Presiden diungkap kepada publik? Dan kira-kira apa motivasinya, Pak Marwan? Kalau melihat ini semua, apa analisa Anda? Sebelum itu saya kira untuk penanya tadi perlu diperjelas bahwa yang disebut sebagai politisi yang mencatut itu bukan dari partai. Belum tentu dari partai pemerintah, belum tentu. Jadi tidak bisa juga kita katakan tidak solid gitu. Jadi belum tentu dari partai. Tapi bisa saja dari partai pemerintah, tapi belum tentu. Nasdem tidak, insya Allah. Oke, sudah diklarifikasi oleh Pak Kurtubi. Oke. Ya. Kemudian kembali ke pertanyaan Mbak tadi, saya kira saya tidak yakin ya karena ini menyangkut hal yang strategis dan begitu menyita perhatian publik. Jangan lupa Freeport ini selalu jadi pembahasan publik. Jadi saya tidak yakin kalau itu tidak direstui oleh Pak Jokowi. Oke, jadi pengungkapan ini kira-kira seizin oleh Presiden dan Iya. Tapi motivasinya apa kira-kira Pak Marwan? Kalau kemudian kita saat ini lagi sedang menunggu bagaimana keberlanjutan kontrak Freeport, tetapi isu yang kemudian dilepas adalah bagaimana Freeport kemudian ditodong lah istilahnya oleh politikus untuk bisa memperpanjang kontrak. Ya, saya bersangka baik bahwa dengan mengungkap itu, maka nanti negosiasi itu menjadi solid untuk kepentingan negara dan rakyat. Artinya kalau tidak ada yang diberikan dalam bentuk saham kosong, berarti kan utuh ini nanti kalau ada misalnya transfer saham, atau juga ada kegiatan bisnis yang terkait di situ, itu menjadi benar-benar sesuai dengan angka yang tertera. 30% ya 30%. Okay. Tapi kalau ada saham kosong, ini nanti ada yang numpang, sehingga tidak solid lagi. Okay. Jadi dengan begitu sangka baik saya adalah bahwa ini dalam rangka untuk mencapai yang terbaik bagi negara. Okay. Tapi kalau kita bicara sangka yang mungkin lain, buruk gitu ya, bisa saja dalam rangka ada deal-deal politik, ya, ada untuk mengamankan posisi, jangan coba ganggu saya. Ini loh Anda sebetulnya ada masalah nih gitu misalnya ya dalam rangka mempertahankan kekuasaan seperti itu. Bisa saja seperti itu ya. Tapi kita sampingkan itu, kita bicara yang baik-baik saja. Saya yakin memang untuk kebaikan kita semua. Termasuk jika kemudian statement ini tidak berakhir di mana-mana. Ternyata tidak diungkap namanya, ternyata kemudian tidak diusut oleh DPR, ternyata hanya seperti itu saja. Ya, saya kira karena memang ini belum terjadi, soal pengungkapan itu kan menjadi tidak terlalu menjadi kontraproduktif bagi pemerintahan. Seandainya nanti ini dari partai oposisi. Oke lah damai saja, tapi yang penting target kita sebagai bangsa itu bisa tercapai, yaitu apa? Manfaat tambang itu bisa kita raih secara maksimal, kemudian yang kedua kita ikut mengelola. Oke, damai saja tapi pastikan uangnya tidak masuk ke orang lain begitu ya. Nah, jangan sampai justru yang terjadi sebaliknya. Maksud saya damai saja tapi bagi-bagi sendiri. Ini diungkap ya, tapi dalam hal negosiasi itu kita kalah. Atau kita tidak mendapat yang terbaik misalnya. Ini saya langsung buka saja karena sudah ada suara-suara misalnya dari Kementerian SDM untuk membiarkan Freeport itu IPO. Ini kan tidak menjadi pilihan terbaik. Artinya kita tidak punya kesempatan untuk ikut mengelola. Karena IPO nanti tetap saja, saham ada 20% dijual di Bursa Indonesia, kita tetap 9,36%. Nah, lalu yang mengelola tetap mereka 100% gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi Pak Sudirman juga kita ingatkan bahwa dalam rangka renegosiasi harus mencapai yang terbaik bagi negara. Baik, kita akan break lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.